Baru balapan pertama, tapi FIA lagi-lagi direpotkan dengan perkara flexi-wing yang tak ada habisnya. Sesuai dengan prediksi kami, perkara flexi-wing akan jadi topik yang makin panas di musim 2025 dengan semakin mepetnya kemampuan development mobil pada tahun terakhir penerapan regulasi ground effect. Ketika pengembangan sudah mentok, maka salah satu jalan instan yang bisa ditempuh untuk menambah performa mobil adalah dengan bermain-main dengan fleksibilitas sayap. Tahun lalu isu ini sudah ramai dengan McLaren yang memakai trik mini DRS dan ketahuan di GP Azerbaijan. Selain itu, Mercedes dan Ferrari juga terang-terangan memakai flexi-wing di sayap depan untuk improvisasi keseimbangan mobil yang bekerja cukup efektif, terutama di fase-fase akhir musim. Di musim 2025, isu yang sama juga masih terjadi dan mayoritas tim sekarang memilih untuk eksploitasi flexi-wing karena ini adalah cara instan untuk membuat mobil menjadi lebih stabil secara aerodinamika. FIA sejatinya sudah keluarkan technical directive pada akhir Januari yang bertujuan memberikan tes atau pemeriksaan yang lebih ketat terhadap sayap belakang dan sayap depan. GP Australia kemarin, FIA sudah menerapkan tes itu untuk sayap belakang dengan mengurangi toleransi fleksibilitas di area DRS plane dan slot gap sebesar 2 mm ketika diberi beban 75 kg. Selain itu, tes juga dilakukan di keseluruhan bagian sayap belakang, di mana main plane tidak boleh flexing lebih dari 6 mm, lalu flap atas maksimal 7 mm, dan bagian pinggir hanya 3 mm maksimum. Kemudian GP Spanyol nanti, FIA juga berikan tes lebih ketat pada sayap depan, yaitu mengurangi toleransi flexing di area trailing edge menjadi 10 mm ketika diberi beban 100 kg. Tapi baru fase pertama pengecekan dengan aturan terbaru, FIA ternyata menemukan kalau praktik flexi-wing dan mini DRS masih digunakan oleh sejumlah tim. FIA kabarnya geram dengan tim yang masih saja menemukan celah di balik regulasi yang sudah dibuat lebih sulit dan memutuskan untuk semakin memperketat aturannya, dimulai pada GP Tiongkok akhir pekan ini. FIA memperkecil toleransi kelenturan pada area slot gap atau sela-sela antara flap DRS dengan main plane yang semula 2 mm, kali ini menjadi 0,5 mm saja. Di Shanghai, nanti tim masih akan diberi tambahan toleransi dengan maksimal flexing sebesar 0,75 mm dan baru akan diterapkan secara penuh pada GP Jepang. Perubahan yang dilakukan FIA tersebut terbilang sangatlah mendadak karena biasanya mereka akan memberikan kelonggaran waktu supaya tim bisa mempersiapkan desain yang baru. Tapi mungkin karena sudah terlalu kesal dengan gagalnya tes baru di Australia, FIA yang geram langsung berikan hukuman yang lebih tegas dan tanpa belas kasihan lagi. Aturan baru ini tidak ditujukan secara spesifik ke tim tertentu, dan FIA menegaskan kalau sejumlah serta bahkan mayoritas tim di grid saat ini memakai trik flexi-wing. Dan itu bukan cuma tim besar saja, tim papan tengah seperti Williams, Alpine, dan Sauber juga diduga memakai trik yang sama. Untuk tim besar, jika kita lihat berdasarkan musim lalu, memang ada dua tim yang terang-terangan memakai flexi-wing, yaitu Mercedes dan Ferrari. Ditambah dengan McLaren yang tahun lalu juga ketahuan memakai mini DRS, maka cukup wajar jika tiga tim itu dituduh sebagai tim yang masih memakai flexi-wing musim ini. Sementara Red Bull seperti yang kita tahu mereka cukup vokal semenjak musim lalu terhadap persoalan flexi-wing dan jadi tukang cepu kepada FIA. Isu ini sebenarnya juga sudah ramai semenjak tes pramusim, di mana sayap belakang dan sayap depan Mercedes kedapatan sangat lentur ketika di lurusan sampai pengereman. Bukan cuma itu saja, Red Bull juga mengetes flexi-wing di sayap depan pada saat pramusim, yang memang sengaja mereka kembangkan selama musim dingin. Terkait mini DRS, Direktur Teknis Red Bull, Pierre Waki, sudah memberikan spill tipis-tipis saat pramusim, dengan mengatakan kalau McLaren dan Ferrari masih memakai trik tersebut. Indikasi itu mungkin saja berhubungan dengan keputusan FIA untuk memperketat aturan fleksibilitas sayap belakang yang pada faktanya masih bisa dieksploitasi meskipun sudah tambah ketat. Tapi untuk sekarang tuduhan mini DRS dari Red Bull dan yang dikatakan FIA belum terbukti karena dari tampilan onboard kamera belakang dari McLaren tidak nampak adanya fenomena mini DRS seperti yang terlihat di baku musim lalu. Mini DRS sendiri merupakan trik yang dimanfaatkan dari flexi-wing, yaitu memanfaatkan elastisitas flap sayap belakang terhadap tekanan angin untuk membuka sedikit slot gap DRS di bagian pinggirnya untuk maksimalkan top speed. Trik tersebut sudah dilarang oleh FIA sejak GP Singapura, yaitu dengan memperketat aturan buka tutup flap yang hanya boleh digerakkan secara aktif oleh sistem atau pembalap serta penguatan struktur. Namun meski belum terbukti adanya mini DRS, yang bisa kami pantau secara kasat mata adalah flexi-wing di sayap belakang memang cukup terlihat.
Bagian atas sayap belakang di mobil McLaren memang nampak cukup lentur atau flexing ke bawah ketika sedang melaju di lurusan atau di tikungan cepat. Jika dibandingkan dengan kasus di masa lalu, ini lebih mirip seperti apa yang dilakukan Red Bull pada musim 2021. Sayap belakang yang flexing ke bawah otomatis akan mengurangi drag dan bisa menambah kecepatan di lurusan. Lalu ketika dia kembali ke bentuk semula saat mengerem, maka level downforce akan kembali normal dan bisa menikung dengan optimal. Kami tidak bisa menilai seberapa besar keuntungan performa yang diberikan. Tapi yang jelas, flexi-wing model semacam ini memang sudah ada sejak musim lalu, dan bahkan dalam 5 tahun terakhir sudah cukup populer digunakan di tim besar. Untuk Ferrari dan Mercedes sayangnya tidak ada kamera onboard belakang, tapi bisa diasumsikan kedua tim juga memakai trik yang sama jika melihat pendekatan mereka musim lalu serta pramusim. Apakah artinya mobil yang memakai flexi-wing itu ilegal? Jawabannya jelas adalah tidak, karena mereka lolos tes pengecekan beban yang dilakukan pada sesi scrutineering. Setelah balapan, mobil Norris langsung diperiksa sayap belakangnya dengan 4 tes beban yang berbeda, dan MCL39 lolos semua inspeksi. Flexi-wing adalah trik yang sangat-sangat lumrah di F1, dan bisa didapat dengan cara mengakali regulasi supaya tetap bisa lolos pengetesan dari FIA. Selama tes beban FIA masih bersifat statis, maka flexi-wing akan selalu ada dan selalu dieksploitasi. Tim yang sekarang cukup vokal dahulu juga pernah manfaatkan flexi-wing, dan begitu juga sebaliknya. Tim yang sekarang eksploitasi, tapi di masa mendatang bisa menjadi tukang cepunya. Sekarang apa efek yang akan ditimbulkan dari aturan kelenturan slot gap yang baru pada GP Tiongkok nanti? Satu hal yang berkali-kali kami jelaskan adalah efek dari flexi-wing ini lebih dari sekedar mengurangi drag di lurusan, tapi bisa dipakai untuk menyeimbangkan aerodinamika mobil, terutama ketika melaju di tikungan cepat dan lambat. Flexi-wing bisa mencegah keseimbangan aerodinamika menjadi terlalu ke belakang ataupun terlalu ke depan. Masalah klasik di regulasi ground effect adalah tim kesulitan menemukan solusi ideal untuk tetap kompetitif di tikungan lambat tanpa perlu mengorbankan performa di tikungan medium atau cepat. Jika downforce terlalu besar, memang performa di tikungan lambat akan bagus, tapi pengorbanannya adalah mobil jadi tidak stabil di tikungan cepat karena bisa menimbulkan purposing karena keseimbangan aero yang terlalu ke belakang. Begitu juga sebaliknya, downforce dikurangi, di tikungan cepat memang lebih stabil, tapi di slow corner, mobil akan alami understeer atau sliding. Flexi-wing merupakan solusi instan bagi tim untuk menemukan keseimbangan performa di tikungan cepat dan lambat. Flexi-wing akan mengurangi sedikit downforce di tikungan cepat, supaya floor tidak alami stall dan purposing. Namun, di tikungan lambat, level downforce-nya akan kembali seperti semula untuk performa yang optimal. Oleh karena itu, dengan perubahan aturan flexi-wing yang makin ketat di sayap belakang ini, ada ekspektasi kalau bakal ada pengaruh secara performa bagi sejumlah tim, terutama pada GP Jepang nanti. Seberapa besar pengaruhnya kami belum tahu pasti, tapi yang jelas Red Bull menjadi tim yang cukup diuntungkan karena merekalah yang vokal terhadap flexi-wing, dan sekarang FIA langsung bergerak secara tegas. Bisa jadi setelah ini RB21 bisa memangkas ketertinggalannya dengan McLaren. Tapi sekali lagi, kemampuan tim untuk mengakali aturan kelenturan sayap tidak boleh diremehkan karena berkali-kali aturannya diperketat dan struktur sayap selalu diperkuat, tapi selalu ada saja jalan keluar supaya bisa memakai flexi-wing. Apalagi keunggulan McLaren tidak bergantung pada flexi-wing, karena musim lalu saja meskipun tanpa mini DRS, mereka masih sangat kompetitif, dan MCL39 masih memiliki aspek kekuatan lain yang lebih krusial daripada sekedar flexi-wing. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.